Wassalatu wassalamu ala khairi bariyati wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi la raiba fihi. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita memuji nama Allah Azza wa Jalla. Karena berkat limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, malam yang mulia ini kita kembali bertemu di masjid yang tercinta ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mempelajari firman Allah Jalla wa Ala. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, ayahanda, ibunda yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita insyaallah akan melanjutkan pertemuan dan kajian kita masih bersama kitab yang sama, kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran penting untuk segenap umat. Sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita bersama tafsir suratul Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Dan insyaallah kita akan menjelaskan keadaan, kondisi manusia setelah Allah Azza wa Jalla meletakkan timbangan pada hari kiamat nanti. Kita telah membahas bersama tentang surah Al-Qari'ah 1 hingga ayat 6. Surat ini adalah surat yang diturunkan, tergolong surat Makkiyah, yang demikian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Syaukani dan Ibnu Ashur dalam tafsir mereka. Berjumlah 11 ayat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Satu di antara nama-nama kiamat. Karena nama kiamat itu sangat banyak. Di antaranya Al-Qari'ah. Kita sudah sebutkan, ada Al-Ghasyiyah, ada At-Tammah, ada As-Sakhah, ada Al-Haqqah, ada As-Sa'ah, ada Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Qiyamah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama kiamat tersebut. Mal Qari'ah. Allah bertanya, apa itu Al-Qari'ah? Kemudian Allah mengulang lagi pertanyaan itu, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Para ahli tafsir menyebutkan datangnya pengulangan pertanyaan di dalam ayat ini menunjukkan akan agungnya perkara hari kiamat, akan pentingnya dan dahsyatnya huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Sehingga Allah jelaskan kondisi tersebut di ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di saat manusia mereka semua menjadi seperti anai-anai yang berterbangan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan
dalam surah Al-Qamar ayat 7. Allah berfirman, ka'annahum jaradun muntashir. Mereka bagaikan belalang yang berterbangan. Karena kita tahu anai-anai itu hewan yang lemah, laron. Di saat hujan dia berkumpul, nggak tahu dia mau kemana. Dia hanya mencari cahaya, walaupun cahaya itu membakar dirinya. Itu aneh-aneh. Tatkala dia letih berterbangan, kemudian akan patah sayapnya, kemudian akan terinjak dan mati. Itu aneh-aneh. Begitu pula belalang. Kalau kita melihat kumpulan belalang di saat berada di sebuah taman, mereka berkumpul semua, kemudian beri saja gertakan sedikit, maka mereka akan berhamburan, bertabrakan, kebingungan, tidak tahu arah dia harus kemana. Seperti itulah kondisi keadaan manusia pada hari kiamat. Ketika manusia semua dibangkitkan dari kuburnya, dalam satu waktu Allah katakan bangkit, maka bangkit semua. Karena Allah jika menginginkan sesuatu hanya berkata kun fayakun, jadi maka akan jadi. Dan semua manusia akan dibangkitkan pada hari itu. Manusia pertama yang diciptakan Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Dan ingat, kita ada di sana. Setiap kita akan dibangkitkan nanti pada hari itu. Sehingga Allah menggambarkan kondisi yang mengerikan tersebut. Allah katakan yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Manusia pada hari itu kondisi mereka bagaikan anai-anai yang berhamburan. Bagaimana dengan dunia ini? Bagaimana dengan bumi kita ini? Bagaimana dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi? Yang kita tahu, gunung itu adalah makhluk Allah yang besar. Bahkan bobotnya bisa jutaan ton. Angin topan tidak bisa mengangkat. Tidak akan lepas gunung dari pasaknya. Dengan terpaan angin yang begitu kencang, dengan terpaan ombak yang begitu kencang. Tapi pada hari kiamat Allah katakan pada ayat yang ke-6, kelima, Allah katakan wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Pada hari itu gunung-gunung akan berterbangan bagaikan kapas yang berhamburan, menjadi sangat ringan. Kita lihat kapas, sedikit saja angin yang menghembusnya, dia akan berserakan, dia akan berhamburan. Kondisi hari kiamat seperti itu. Bagaimana tidak menakutkan pada hari itu gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Langit akan runtuh, lautan akan tumpah dalam kondisi panas yang sangat. Bumi akan mengeluarkan isinya dan mengguncangkan perut bumi tersebut sehingga dia muntah, mengeluarkan semua apa yang terkandung di dalam perut bumi. Sebagaimana telah berlalu pada kita surah Az-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya yang berat, termasuk manusia yang berada di perut bumi. Dikeluarkan semuanya. Ini kondisi manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah membagi keadaan mereka dengan dua kondisi. Allah katakan fa amma man saqulat mawazinu. Adapun manusia-manusia yang apabila berat timbangan amal solehnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan kesenangan. Itu manusia-manusia yang Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Setelah rahmat dari Allah, karena timbangan amal mereka yang sudah berat. Amal soleh mereka berat. Ingat teman-teman sekalian, pada hari itu semua akan ditimbang.
yang besar, yang kecil, semua ditimbang pada hari kiamat. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan sekecil apapun amal kebaikan. Bisa jadi dengan amal yang kecil tersebut Allah Jalla wa'ala selamatkan kita dari neraka. Bukankah ada manusia yang dia melacur, kemudian dia mengambil air dengan sepatu yang dia gunakan untuk melacur, kemudian dia ambil air tersebut, dia tuangkan di mulut seekor anjing, kemudian anjing itu minum dan kembali dia bisa beraktivitas dan hidup. Allah berterima kasih dengan dia. Dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Amalannya remeh, amalannya kecil, tetapi karena ketulusan di dalam beribadah, murni untuk Allah, anjing gak bisa terima kasih. Anjing tidak akan memuji dirinya. Tetapi dengan amal yang baik tersebut, walaupun kecil di pandangan manusia, tapi besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Besar di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan sekecil apapun amalan kebaikan itu. Orang-orang yang berat timbangan amal solehnya, maka Allah Azza wa Jalla akan letakkan mereka di dalam kehidupan yang penuh keridhaan, penuh kebahagiaan. Bagaimana tidak? Kehidupan itu adalah kehidupan yang istirahat dari penyakit. Tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Kehidupan itu tidak akan ada kematian setelahnya. Tidak ada penuaan. Semua di dalamnya kenikmatan. Itulah kehidupan di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun." Hendaknya untuk yang demikian kita berlomba. Selama ini kita berlomba untuk dunia. Biar supaya kita dapat dunia, sekolah tinggi. Berapa tahun kita sekolah? SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Enggak puas dengan itu, dia lanjutkan kuliah 4 tahun. Untuk apa? Untuk dunia. Akhiratmu kapan kamu pelajari? Kapan engkau cari? Untuk hidup 70 tahun engkau kerja mati-matian, pagi, siang, malam, tapi untuk hidup yang abadi kamu tidak berkorban dengannya. Hanya kamu siapkan sisa umur dan sisa waktu yang ada pada dirimu. Apakah pantas surga yang begitu mahal kita kasih waktu sisa dalam hidup kita? Hanya sempalan waktu. Kita nggak pernah khususkan waktu untuk akhirat kita. Maka kita perlu pelajari lagi agama ini. Kita sudah pernah ingatkan, SD kita sedikit belajar agama, SMP begitu pula, SMA begitu pula. Begitu kuliah hanya 1 atau 2 SKS saja. Sisanya dunia. Itu yang Allah katakan, bal tu'tirunal hayatad dunya. Kalian lebih condong dengan kehidupan dunia. Padahal Allah janjikan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa. Yang akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Ya, kita tahu, kita itu cari duit, kita kumpulin. Di saat nyawa kita telah habis, kenapa kamu tinggalkan yang selama ini kamu tumpuk di rumahmu? Kenapa nggak kamu bawa? Ternyata memang dia nggak bisa dibawa. Walaupun dipendam dalam kuburannya, nggak bisa sampai. Kenapa? Hanya ada satu yang dibawa, amal solehnya. Amal soleh itu akan ditimbang nanti di hari kiamat.
Apabila amal soleh itu memberatkan timbangannya pada hari kiamat, Allah katakan dalam firman-Nya, fa amma man saqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Bagaimana tidak Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya. Nabi SAW bersabda, yunadi munadin, akan ada panggilan nanti di hari kiamat, innalakum antasihu fala tasqamu abadan. Kalian akan tetap sehat di dalam surga, tidak pernah sakit selama-lamanya. Namanya dunia, ada sehat, ada sakit, ada senyum, ada tawa, ada tangis, ada pertemuan, ada perpisahan. Kehidupan diakhiri dengan kematian. Itu dunia kita. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Kalian kalau sudah masuk surga, kalian akan hidup selama-lamanya. Tidak akan pernah mati. Bagaimana enggak ridha? Hidup selama-lamanya di dalam surga Allah Azza wa Jalla yang semuanya penuh dengan nikmat. Wa innalakum an tashibbu fala tarhamu abadan. Dan kalian akan terus tetap muda. Ingat Bapak sekalian, enggak ada orang tua di surga. Ada atau tidak? Enggak ada. Datang tiba-tiba seorang wanita yang sudah tua kepada Rasulullah. Menanyakan, wahai Rasulullah, kira-kira nanti aku di akhirat di mana? Menanyakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, enggak ada orang tua di surga. Nangis orang tua itu, Pak. Jadi yang tua-tua ini gimana? Nangis, harus nangis, wajar. Nenek itu ketika nangis, Rasul SAW mendengar tangisannya. Maka Rasul kabarkan kepada para sahabatnya, kabarkan kepada wanita yang tua, bahwasanya seluruh penghuni surga akan muda seperti usia bapak mereka Adam alaihissalam. Puncak usia muda. Berapa tahun? 33 tahun. Ini sakit fit-fitnya. Yang fit-fitnya itu usia segitu, 33. Mereka akan di dalam surga semuanya tidak ada yang tua. Usianya 33 tahun. Tinggi mereka seperti tinggi bapak mereka Adam alaihissalam, 60 hasta ke langit. Berapa meter? 60 hasta, sekitar 27 atau 30 meter. Semua manusia akan kembali seperti ayah mereka Adam alaihissalam. Fala tarhamu abadan. Kalian nanti ketika di surga nggak ada yang tua, nggak ada yang tua. Keringat nggak ada. Kalaupun ada keringat itu maka menjadi seperti kasturi. Bau mulut nggak ada, belek nggak ada, BAK nggak ada. Semua dalam keadaan suci dan bersih. Itu bagikan berada di atas kesempurnaan. Dan Allah dan Nabi SAW mengatakan, wa inna lakum an tan'amu fala ta'basu abadan. Sesungguhnya kalian akan terus mendapatkan nikmat fala tab'asu abadan. Dan kalian tidak pernah akan bosan. Tidak akan pernah bosan. Selama-lamanya di surga tersebut. Kemudian Nabi mengatakan fadzalika qauluhu azza wa jal, yang demikian seperti janji Allah azza wa jal. Wa nudu antilkumul jannah, dan akan ada panggilan dari kalian, akan ada panggilan untuk kalian dari surga. Urithumuha bima kuntum ta'malun. Kalian akan mendapatkan warisan surga itu akibat dari amal soleh yang kalian buat. Ingat jamaah, mau beramal sekarang, mumpung masih hidup, jangan ditunda. Nantilah. Berapa banyak manusia yang kita kenal ketika diajak amalan soleh, nantilah, tidur nggak bangun lagi dia, karena kita nggak tahu kapan Allah mengirim malaikat maut untuk kita.
Kita nggak tahu. Ini kondisi manusia yang pertama. Kondisi mereka-mereka yang akan masuk ke dalam surga. Mereka berada di dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Sebaliknya, dari ayat ke-8 sampai ayat yang terakhir, Allah menjelaskan kondisi orang-orang yang timbangannya ringan, timbangan amal solehnya. Wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang yang timbangan amal solehnya itu terlalu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal mereka di hawiyah. Sebelum kita membahas tempat tinggal mereka, nanti ada orang-orang yang ringan amal solehnya, timbangannya ringan. Maka dari sini jemaah sekalian kita perhatikan. Para ulama tafsir menyebutkan siapa mereka? Ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang kafir. Golongan yang ringan amal solehnya. Kenapa? Karena seluruh amal soleh mereka tidak dianggap, tidak dihitung, akibat kekufuran yang ada pada diri mereka. Sehingga ketika mereka datangkan amal-amal tersebut, diletakkan dalam timbangan, maka timbangan tersebut tak bergerak. Allah ceritakan yang demikian dalam surah Al-Kahf ayat 105. Allah katakan, ulaikal ladzina kafaru, mereka adalah orang-orang yang kafir, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqaihi, dan pertemuan mereka kepada Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, fahabitat a'maluhum, amalan mereka akan dihapuskan semuanya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, pada hari kiamat enggak akan ditegakkan timbangan buat mereka. Kenapa? Karena enggak akan bergerak amalan yang mereka buat. Jadi yang berat dosa dan maksiat yang mereka buat. Itu yang berat. Sehingga akan menggelincirkan mereka ke dalam kesengsaraan. Jika dia orang kafir, maka dia akan jeblos ke dalam neraka, selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Kondisi yang kedua, manusia yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Emang ada orang yang beriman timbangannya enggak berat, Ustaz? Timbangan amal solehnya enggak berat? Ada. Ketika dia beriman, tapi diiringi dengan maksiat. Dosa dan maksiat ternyata lebih berat dibandingkan amal solehnya. Ketika ditimbang, membuat dirinya tergelincir, jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam kesengsaraan. Dan ingat, bisa jadi karena dosa dan maksiat murni, bisa jadi karena dosa dan maksiat yang menggerogoti amal solehnya. Emang ada, Ustaz, dosa dan maksiat menggerogotin amal soleh? Ada. Jangan dikira kalau sudah sholat aman. Jangan dikira kalau sudah haji aman. Jangan dikira kalau sudah sedekah aman. Jangan dikira kalau sudah kurban aman. Loh, aku sudah kurban kok. Aku sudah sholat kok. Aku haji kok. Aku umrah kok. Jangan dikira demikian. Karena ada manusia-manusia yang ketika datang di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Hancur semua amalan tersebut. Akibat apa? Ketika di hadapan manusia, dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat. Begitu dalam kesendirian, menjadi pelaku maksiat. Kata Nabi SAW, ya'ti ummati yaumal qiyamah, akan datang dari umatku di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah, bidho, yang berwarna putih, besar gunung.
Kemudian Allah jadikan semua amal solehnya hancur lebur. Seperti debu yang berterbangan. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, sifhum lana, wajillahum lana. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kita siapa mereka. Sebutkan ciri-cirinya, wahai Rasulullah. Allah nakuna minhum, agar kita nggak seperti mereka. Mau tahu ciri-cirinya? Nabi katakan, hum qaumun min jildatikum. Mereka adalah kaum yang kulitnya sama seperti kulit kalian. Lisannya sama seperti lisan kalian. Mereka beribadah, mereka tahajud, mereka sholat. Akan tetapi ketika mereka berhadapan dengan kemaksiatan dalam kesendiriannya, mereka menerjang. Lalu di hadapan orang, dia menjadi orang yang soleh. Makanya Bapak sekalian, kalau kita pengen mengenal itu orang soleh atau orang toleh, lawan daripada soleh. Jangan ngelihat di masjid, semua orang yang datang ke masjid soleh. Karena dia akan pakai pecinya, pakai baju kokonya, pakai jubahnya, pakai sorbannya di masjid dia. Jadi soleh dia. Tapi antum dilihat, lihat dia nanti ketika sampai rumahnya, nanti ketika sampai kantornya, nanti ketika sampai di kampungnya, sampai di lingkungan masyarakatnya, jadi apa dia? Bisa jadi dia jadi bandar narkoba. Bisa jadi dia jadi bandar koruptor. Karena apa? Solehnya dia tampakkan di hadapan manusia. Di balik layar dia menjadi manusia yang paling bejat di hadapan Allah. Dia lebih takut dari pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah, padahal dia tahu Allah maha tahu. Na'udzubillah. Kemudian ada pula orang-orang yang datang dengan amal solehnya, membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, amalan-amalan yang besar. Bahkan amalan itu adalah rukun dalam agama kita. Rukun Islam ada berapa Pak Jarwo? Rukun Islam apa saja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Insya Allah yang 4 sudah. Insya Allah yang 4 sudah. Yang 1 saya doakan semoga segera. Begitu jamaah sekalian semuanya. Amin. Baik jamaah sekalian. Ini dijadikan rukun Islam sama Nabi kita yang mulia SAW. Dan Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan yang demikian. Tapi ada orang yang beramal soleh dengan amalan-amalan yang besar. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, qiyamul lailnya dijaga, tahajudnya dijaga, sedekahnya dijaga, dia umroh, dia haji, semua amal-amal soleh dia lakukan. Akan tetapi dia menjadi orang yang rugi di hari kiamat. Jadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Semua amal itu gugur akibat perbuatannya. Nabi bertanya kepada kaumnya dari kalangan sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa yang bangkrut itu? Kalian tahu nggak siapa orang yang rugi itu? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita orang yang nggak punya investasi. Orang yang kalau usaha dia gagal, itu bangkrut di antara kita. Rasul memberikan pertanyaan untuk memancing para sahabat. Ternyata para sahabat memandang bangkrut urusan dunia. Tapi Nabi mengalihkan jawaban dengan berkata, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut di kalangan umat yang tidak termasuk umatnya Muhammad, angkat tangan. Saya kasih hadiah. Baik, semua mengaku umat Muhammad, betul? Nabi yang berkata coba. Nabi SAW yang mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia datang di hari kiamat di hadapan Allah, bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Dia bawa pahala solat 5 waktu, nggak pernah telat. Dia bawa puasa, pahala puasa, tidak pernah bolong. Bahkan dia tambah sunnahnya.
Nggak puas dia dengan puasa Senin Kamis, dia buat puasa Daudnya. Wa ya'ti bizakatin, dia bawa pahala zakatnya. Nggak cukup dengan zakat yang wajib, dia tunaikan zakat yang sunnah dari sedekah dan infak dan lainnya. Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi sayang, itu orang ketika berhadapan dengan Allah, dia telah mencaci maki fulan. Wa qadhafa hada, dia telah menuduh fulan. Wa akala mahada, dia mengambil harta fulan. Wa safaka dama hada, dia tumpahkan darah fulan. Wa daraba hada, dia pukul fulan. Fa yu'ta hada min hasanatihi. Akhirnya pahala-pahala yang dia lakukan tersebut, yang bertumpuk-tumpuk sebesar gunung itu, ternyata banyak manusia yang mengantri panjang untuk mengambil pahalanya. Antum bayangkan orang yang sedang ngantri sembako di saat masa paceklik, di saat masa sulit, ngantri air di masa paceklik, kira-kira sedikit atau banyak? Banyak, antri panjang. Bayangkan demikian, mereka orang-orang yang mengantri untuk mengambil pahala orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mencaci maki fulan, menuduh fulan, mengambil harta fulan. Makanya Pak, orang yang paling sulit tobatnya itu koruptor. Kenapa? Kenapa? Dia mengambil harta seluruh penduduk Indonesia. Dia harus minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Berapa juta penduduk Indonesia? 260 ribu. 260 ribu juta. Itu dia harus minta maaf satu persatu. Kalau dia nggak kembalikan di hari kiamat, antum bayangkan 260 ribu juta ngantri untuk ngambil pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Kira-kira cukup nggak amal yang bagi-bagi itu? Untuk diri sendiri saja belum tentu cukup, apalagi untuk dibagi-bagikan. Ustadz, jadi kalau dia nggak punya pahala lagi gimana? Kata Nabi, fa in faniyat hasanatuh. Kalau habis pahala dia, qabla an yuqda ama alaihi, sebelum dia ditetapkan ketentuan untuknya, ukhida min khatayahum, semua orang yang pernah dia zalimin, dia pernah caci, dia pernah maki, dia pernah ambil hartanya, dia pernah pukul, dia pernah tuduh orang tersebut, semua orang itu dari dosa-dosa mereka diambil, dipindah kepada orang yang sholat, yang puasa, yang mengeluarkan zakat tersebut. Kalau sudah penuh dengan beban, dosa lebih berat, maka di mana letaknya? Maka akan dicampakkan ke dalam neraka. Kata Nabi, faturihat alai, kemudian dia dicampakkan, thumma turiha finnar, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Hadisnya hadis yang sahih. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2581. Maka kita harus hati-hati jemaah. Ada dua golongan manusia yang nanti timbangan amalnya nggak lebih berat dibandingkan dosanya. Yang pertama orang kafir, jelas. Yang kedua orang yang beriman. Dan itu ada dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau na'udzubillah menimpa kepada seorang di antara kita, bagaimana panasnya neraka. Maka Allah katakan di dalam ayat yang lanjutannya, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya di hawiyah. Dikatakan karena dia tempat kembali. Ibu sebagai induknya. Induk adalah tempat yang akan kembali kepadanya. Manusia-manusia yang bejat seperti itu,
yang ringan timbangan amal solehnya, berat timbangan amal dosanya, maka dia akan dikembalikan kepada induknya. Siapa induknya? Hawiyah. Hawiyah ini satu daripada nama-nama neraka. Ada Jahannam, ada Jahim, ada Sa'ir. Di antaranya Hawiyah. Jangan dikira neraka itu dangkal. Allah menceritakan surga itu tinggi, sedangkan neraka itu dalam. Makanya ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla meminta surga, maka kita diminta untuk meminta surga yang paling tinggi. Surga apa itu? Firdausil A'la. Wa nas'aluka ya Allah Firdausil A'la. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, masukkan kami semua yang di sini dan keluarga kami serta kaum muslimin dan muslimat agar kami masuk ke dalam surga Firdausil A'la. Kata Nabi SAW, idza sa'altumul jannah, kalau kalian mau minta surga, fas'alu Firdausil A'la, maka mintalah Firdaus yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah Firdausil A'la. Tapi bagaimana kondisi neraka? Neraka itu sangat dalam. Untuk mengetahui dalamnya, maka kita bacakan hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang dan saya akan singkat. Hadis nomor 2844. Nabi SAW berkata, "Hada hajarun kunna ma'a Rasulillah." Kata Abu Hurairah, suatu ketika kami bersama Rasul SAW, id sami'a wajabatan. Tiba-tiba tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah, kami mendengar ada suara dentungan yang sangat keras. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Tadruna ma hadha?" Kalian tahu suara apa itu? Maka para sahabat berkata, "Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Nabi katakan, "Hadha hajarun." Itu adalah suara batu. Rumiya bihi finnar, yang dilemparkan menuju neraka mundu sab'ina kharifa, sejak 10 musim berganti. Mohon maaf, sejak 70 musim berganti. Minimal 70 tahun. Antum bayangkan coba. Batu yang mengeluarkan dentungan yang keras, itu batu kecil atau besar? Pertama. Yang kedua, kalau batu besar dilempar dari tempat yang paling tinggi menuju tempat yang paling bawah, memiliki kecepatan yang rendah atau kecepatan yang tinggi? Tinggi. Antum bayangkan ya, itu dilempar dari tempat yang paling tinggi. Begitu dijatuhkan, kecepatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi dia jatuh selama 70 musim berganti. Berarti neraka itu sangat amat dalam. Apalagi Jahannam. Jahannam sudah dalam, gelap gulita, panas membara. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat yang terakhir, "Wa ma adraka ma hiya." Dalam ayat 10. Tahukah kalian apa itu yang disebut neraka Hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat membakar. Api yang akan menghanguskan. Dan Nabi SAW telah menggambarkan kepada kita tentang api dunia ini dibandingkan dengan api akhirat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis itu disebutkan hadis nomor 3265. Imam Bukhari menyebutkan dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nada naru bani Adam, api yang digunakan anak Adam, allati tuqaduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, yang kalian biasa pakai di rumah itu baru satu bagian daripada panasnya 70 lipat api neraka. Itu api yang paling panas di dunia coba. Karena api itu kan ada suhu panas yang berbeda, betul ya? Yang paling panas di dunia ini apinya itu 70 kali lipat nanti di akhirat.
Subhanallah. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, cukup api di dunia ini membakar kita, membuat kita hangus. Kata Rasulullah SAW, innaha fuddilat alaiha bitis'atan wa sittina juz'ah. Api di neraka itu dilipat gandakan 69 kali lipat dibandingkan api dunia. Neraka panas, ya. Saking panasnya neraka, neraka sendiri nggak tahan. Neraka sendiri nggak tahan. Neraka pernah mengadu kepada Allah. Loh Ustaz, neraka bisa bicara? Bisa. Karena dia makhluk Allah. Dan Allah mampu membuat makhluknya bicara. Alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang akan membuat semua makhluknya bicara. Ingat, di mana engkau bermaksiat, tembok itu akan menjadi saksi dan dia berbicara di hadapan Allah. Tanganmu, kulitmu, tubuhmu ini akan semua berbicara di hadapan Allah. Yauma nakhtimu ala afwahim. Kami kunci di hari itu mulut mereka semua. Wa tukallimuhum aydihim. Kemudian tangan mereka akan bicara. Wa arjuluhum, kaki juga berbicara, menyaksikan akan dosa yang dia buat. Jangan kamu kira tembok yang menutupi engkau berbuat maksiat, kemudian engkau selamat dari pandangan Allah. Tidak. Semua itu akan melapor dan memberikan persaksian bukti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika api neraka sudah tidak tahan, maka mereka mengadu kepada Allah Azza wa Jalla dengan berkata, ya Allah, ta'kulu ba'duna ba'dhan istaddat alaina al-har aw kama qala. Wa ya Allah, sekarang kita sudah saling melahap satu dengan yang lainnya. Kita saling kepanasan. Ini api neraka yang berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla izinkan untuk neraka menarik napas dan menghembuskan napasnya. 2 kali tarikan. Kalau kita temukan kondisi yang paling panas di dunia, yang paling panas di dunia, kondisi itu jemaah. Ada sebagian negeri yang panas, aspalnya meleleh. Sebagian negeri jemaah, panas aspal meleleh. Saya punya kakak di Kuwait, itu waktu panas, itu pohon kurma kebakar. Saking panasnya, subhanallah. Kata Nabi SAW, itu api, itu neraka diperintahkan oleh Allah untuk menarik dan menghembuskan napasnya 2 kali. Kalau kamu temukan hembusan yang paling panas, itu hembusan pertama. Kalau kamu dapatkan hembusan yang paling dingin di dunia ini, itu hembusan yang kedua dari neraka. Dan ingat jemaah, siksa di neraka itu ada 2. Ada siksa panas dan siksa dingin. Jangan dikira dingin gak siksa. Antum kalau sudah sampai di tempat yang paling dingin, tulang belulang itu sakit jemaah. Kalau dia sudah beku, tangan ditampel gini, bisa patah. Dan sangat sakit. Mungkin ini yang kita sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di dalam surat berikutnya. Yang dengannya kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dalam surat At-Takatsur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah Azza wa Jalla kami mohon ampun. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.